Umi, Abi. Gil menelan ludah berkali-kali karena sudah menyemburkan emosi tanpa mengecek tamu yang datang. Maaf, Umi, Abi. Ayo masuk. Gil menyuruh penjaga rumah di sana untuk membawa tas besar berisi baju kedua orang tua Safiyah. Nak, ada apa? Kenapa kamu sepertinya sangat marah sekali? Gus Ilham bertanya dengan suara lembutnya. Gil bersalaman dengan ayah mertuanya yang mengenakan jubah putih dan kopiah putih. Maaf, tadi saya mengira ada orang sinting yang suka mengganggu rumah kami, Bi. Oh begitu toh. Anak Abi kemana? Mata Gil membesar. Dia baru saja meninggalkan Safiyah yang sedang terisak di ruang makan sana. Sebentar, Bi. Saya cari Sa dulu. Umi sama Abi duduk di sofa saja. Gil pasti akan dikutuk jika sampai orang tua Safiyah tahu kalau dirinya lah yang menjadi pemicu sang puteri menangis. Hanya saja Gil masih bersikap dingin. Mas. Safiyah mengelap air matanya yang tercecer banyak di pipi. Mendengar suara Safiyah yang parau karena menangis, Gil tak sampai hati. Namun, dia terlalu gusar dan masih menyimpan rasa tidak percaya pada sang istri. Ada orang tua kamu di ruang tamu. Garis senyum Safiyah tampak jelas. Dia bergegas ke ruang tamu. Gil sudah siap dimaki-maki orang tua Safiyah yang tahu puteri mereka menangis karena baru habis bertengkar. Masya Allah anak Umi. Ibunya memeluk puteri bungsunya yang diterpa ujian hidup yang begitu besar. Gil tenang memandang kebersamaan mereka yang tampak hangat. Nak, kenapa menangis? Sang ibu menyeka air mata itu. Safiyah menahan isaknya. Dia belum 100% berbaikan dengan Gil. Sa, hanya rindu dengan Umi. Umi sama Abi datang ke sini juga karena ingin bertemu dan menginap di rumah kalian. Kenapa Umi sama Abi nggak ngasih tahu? Seakan belum menyiapkan apapun. Abimu mendadak minta ke sini. Umi sama Abi juga baru saja mengantar rombongan umroh dari kerabat kita yang ada di desa. Safiyah mencoba melengkungkan senyum bulan sabitnya. Ia tak mau kedua orang tuanya berpikir negatif tentang suaminya. Gil mengira Safiyah akan merengek manja untuk mengadu. Namun, istri kecilnya melindungi dia dari kebencian. Tapi saya izin dulu sama Mas Gil. Safiyah tertunduk pada sang suami yang masih saja menyisakan murka di wajahnya. Dengan senang hati. Bik, tolong siapkan kamar untuk mertua saya. Gil tahu cara menghormati yang lebih tua. Suami kamu semakin tampan ya, bisik ibunya. Rumah kalian lumayan nyaman. Syukurlah kamu dapat suami yang baik. Nak Gil, maaf sebelumnya kalau Abi lancang. Kalau ada waktu Abi dan Umi juga ingin mengenal keluargamu. Safiyah lupa jika pernikahan mereka didasari oleh kesepakatan 1 tahun. Melihat gelagat Gil yang masih saja meragukannya, Safiyah tak yakin CEO itu akan berterus terang tentang siapa dia sebenarnya. Umi, Abi baru juga tiba di sini. Sebaiknya memang istirahat dulu. Nanti saja kita bicarakan soal itu. Baiklah nak. Kalau itu memang keputusanmu. Safiyah agak kecewa karena Gil kurang tegas menyatakan sikapnya. Jawaban itu jelas masih mengambang. Ayo Mi, Bi, Sa antarkan ke kamar. Lagi pula Mas Gil mau ke kantor lagi. Kini giliran Safiyah yang tampak berang dengan Gil. Manik coklat hangat itu terasa dingin memandang Gil. Keduanya jadi perang dingin, tapi harus bersandiwara harmonis di depan keluarga. Oh, tentu saja itu sungguh kekanak-kanakan. Namun, Gil yang memulainya dan Safiyah juga merasa dirinya berhak marah. Pada tempat yang berbeda musibah juga terasa di depan mata Marwah.
Lututnya terasa keropos karena menyaksikan sang suami menyambar pipi wanita muda tanpa rasa malu. Astagfirullah, Mas. Marwah memegangi arah dadanya yang sesak. Kemana iman kamu? Selama ini aku kurang apa? Rasa bersalah itu malah Marwah rasakan karena dia menganggap telah gagal menjadi istri. Dia tidak menantang poligami di dalam Al-Quran. Hanya saja di dalam Al-Quran juga jelas sambungan ayatnya yang menyatakan, nikahi 1, 2, 3, atau 4 perempuan yang kamu senangi. Tapi orang-orang mengabaikan di bagian sambungan ayatnya, tapi jika kamu tidak bisa berlaku adil, maka cukuplah 1. Apa kamu sudah menikah lagi dengan perempuan lain karena ingin mengikuti sunnah Nabi? Mas, kamu bukan Nabi yang bisa berlaku adil. Marwah berbicara sendiri di tengah keramaian mal. Isaknya tidak padam sejak dia menyaksikan kemesraan itu. Apa karena aku belum memberimu keturunan lagi karena anak kita meninggal? Marwah telah menikah selama 6 tahun, tapi anak mereka meninggal beberapa waktu yang lalu, kini belum juga mendapatkan anak. Terlatih dia berjalan ke arah restoran Jepang halal tadi untuk menghampiri Safiyah. Ya Allah Mas. Marwah masih gagu untuk berbicara lebih panjang lagi. Marwah sangat tahu suaminya Adam sangat menjalankan sunnah. Pria itu juga berasal dari keluarga baik-baik, lulusan Kairo Mesir, hafal Al-Quran. Marwah lupa jika suaminya juga manusia biasa. Punya sisi gelap yang kadang sangat bertentangan dengan apa yang ia pelajari. Astagfirullah, ibu tolong angkat teman saya. Yusuf sangat menjaga sentuhannya. Dia tahu Marwah istri orang dan bukan mahramnya. Marwah benar-benar pingsan karena memergoki suaminya bersama wanita muda dengan pakaian you can see. Yusuf mencoba menghubungi Safiyah, tapi tidak diangkat sama sekali. 1 jam. Marwah yang tenggelam dalam rasa syoknya lalu terbangun dengan mencium aroma disinfektan. Menatap tirai yang menjadi sekat antara dirinya dan pasien rumah sakit lainnya. Aku ada di mana? Marwah memegang kepalanya yang berdenyut. Mengingat sang suami menciptakan bulir kristal dari sudut matanya. Ekem. Yusuf datang membawa aroma sitrus yang menyegarkan. Marwah mengangkat kepalanya setelah menatap samar pria dengan setelan jas hitam. Mengendus aroma jeruk yang mahal. Kamu. Kenalannya Sa, bukan? Kok bisa ada di sini? Justru aku yang seharusnya bertanya. Apa kamu baik-baik saja? Tadi kamu pingsan dan aku tidak bisa menghubungi Sa. Tarikan napas Marwah yang berat bisa memberi jawaban atas rasa sakit yang ia alami. Hei, jangan menangis. Nanti orang mengira aku yang menyakitiku. Semua lelaki sama saja. Marwah menonjok-nonjok bantal itu. Tatapan Marwah kosong. Dia tidak bisa berpikir jernih untuk saat ini. Namun, ia mencoba menyisakan sedikit ruang kepercayaan pada Adam. Enggak, aku harus benar-benar memastikan. Marwah menoleh lagi pada Yusuf. Mas Berewok, maaf saya lupa namanya. Aku Yusuf. Iya, Mas Yusuf yang tampan. Saya sangat berterima kasih. Kamu orang baik, tapi sebaiknya jangan mengincar Safiyah karena dia sudah punya pria yang mencintainya. Aku pergi dulu. Tanpa rasa takut, Marwah mencabut infus yang menempel di punggung tangannya. Tersenyum tipis dengan mata bengkaknya lalu pergi dari sana. Safiyah yang kedatangan orang tuanya menjadi lebih baik. Dia bersemangat membuat makanan terenak untuk mereka. Sa, sudah lama ya kita tidak masak bersama. Sang ibu ikut membantu di dapur. Suami kamu sangat baik ya. Ada banyak bibi yang membantu di sini. Itu artinya dia ingin kamu mengurusannya saja. Safiyah tersenyum tipis. Sebab,
Pernikahannya dengan CEO itu tak sesederhana yang dipikirkan. Suami kamu pulang jam berapa? Ini sudah sore loh, bukannya ini sudah jam pulang orang kantoran. Safia berhenti memotong wortel di meja bundar putih. Dia masih malas untuk berkomunikasi dengan suami menyebalkan itu. Nanti juga pulang, Umi. Gak boleh gitu. Kamu harus memberi kesan sebagai istri yang selalu dirindukan suami. Beri perhatian lebih sama suamimu, nak. Safia tak bisa menolak nasihat baik ibunya. Sebelum dia beranjak dari kursi, Gil datang dengan menyampirkan jas hitam di lengannya. Masya Allah, orang yang diomongin sudah datang. Sang ibu tampak mencintai menantunya yang royal itu. Tadi Umi sama-sama belanja, kebetulan Umi juga beli bukur yang aroma Hajar Aswad. Bukur. Gil baru ingat kalau Safia suka wewangian perpaduan kayu gaharu dan jasmin di dalam rumah. Yang ia bilang kemenyan. Padahal bukan. Oh, iya Umi. Sesekali Gil melirik ke arah istri cantiknya yang tak menyambutnya dengan manja seperti biasa. Gil yang berwatak keras kepala juga tidak mau kalah. Dia tidak mau mengajak Safia berbicara lebih dulu. Suamimu sudah datang. Tidak salam atau bikin teh, kopi? Iya, Umi. Safia masih tak mau menatap manik hitam yang tajam menusuk hati. Dia berlalu begitu saja. Membuat kopi hitam tanpa gula kesukaan Gil. Umi, saya ke kamar dulu. Mau mandi dulu. Gil berjalan tanpa mau menoleh ke arah Safia yang berada di seberang meja bar. Sang ibu merasa ada yang tidak beres dengan pasangan suami istri itu. Namun, ia tahu setiap rumah tangga pasti ada cekcok. Dia tak mau ikut campur. Safia bersama Gil yang masih menyimpan rasa sesal masing-masing harus duduk berdampingan. Makan sore dengan keluarga. Masakanmu semakin enak ya, puji abinya di seberang meja. Sambil mengunyah ayam goreng saus teriyaki. Gil yang awalnya mengambil sendok meletakkannya kembali. Dia mengikuti keluarga Safia yang makan dengan tangan. Nak, Gil pasti jarang makan pakai tangan ya. Kamu gak mau suapin suamimu? Dulu Umi ingat sekali waktu awal-awal menikah sama Abi, nempel terus, kok kalian seperti robot. Keadaan jadi hening. Umi bercanda. Kalian harus lebih memahami satu sama lain lagi. Supaya gak kaku seperti sekarang. Mereka tak tahu saja sebelum perang dingin itu terjadi, Safia dan Gil selalu nempel, berpelukan, dan bermanja ria. Dunia seolah hanya milik mereka berdua, yang lain ngontrak. Nak, nanti kamu jadi imam salat maghrib ya. Pinta sang ayah. Safia tak yakin Gil bisa menjadi imam dengan bacaan terbaik. Selama ini juga CEO itu masih tahap belajar. Permintaan sang ayah jelas akan memperlihatkan kualitas keimanan Gil yang baru terbentuk. Terbata dan mungkin akan menjatuhkan rasa kagum sang ibu. Kenapa nak? Insya Allah saya bisa jadi imam salat. Tapi untuk bacaannya saya akan coba perbaiki lebih baik lagi. Jujur saya baru memperdalam Islam karena baru kali ini saya merasa tenang. Oh, jadi kamu mualaf ya nak? Tanya sang ibu. Safia menatap sang ibu yang mengenakan gamis hitam itu. Bukan tapi. Saya dulu agnostik, tapi saya Islam dari lahir. Sekarang masih belajar Islam. Kemarin malam baru khatam. Alhamdulillah, jawab kedua orang tua Safia. Khatam juz sama. Gil nyengir. Keadaan jadi hening. Tenang saja Bi, saya sudah lulus pelajaran tahsin. Sudah mengerti panjang pendek bacaan. Ya, sekarang baru juz 1. Tidak mengapa nak Gil.
Selagi ada niat belajar di usia berapapun itu, tetap akan bernilai ibadah. Itu suatu kemajuan dalam hidup karena kita berusaha kembali jalan yang lurus. Safia hanya diam mendengar kejujuran Gil. Dia pikir sang suami akan bersikap sombong seperti sifatnya, tapi ternyata CEO itu mampu merendah diri. Berkali-kali Marwah meyakinkan diri untuk tetap tenang, tapi tetap saja air mata jatuh sederas air terjun Niagara. Marwah ingin menelepon Safia, tapi dia tidak ingin merusak kebahagiaan sang sepupu. Terpaksa ia pendam sendiri dulu beban itu. "Mas." Marwah menyambut suaminya yang baru pulang kerja. Adam memberikan kesan dingin dan harus dihormati saat bersama Marwah. Sementara Marwah tadi baru melihat sisi lain sang suami yang ternyata bisa tertawa hangat. "Kenapa matamu sembab?" Lidah Marwah jadi kaku karena sulit untuk melafazkan apa yang seharusnya dituturkan. Ia memejamkan mata sebentar untuk bersalawat menenangkan diri. "Mas, tadi siang kamu kemana?" Marwah menatap jauh ke balik kacamata Adam. Adam yang baru masuk ke kamar seperti biasa mengambil handuk. "Kenapa kamu bertanya seperti itu?" "Soal makanan yang kamu buatkan untukku." "Aku makan kok. Aku memang makan siang bersama anak-anak kantor." "Kamu cuma makan siang sama anak kantor." "Ya mana mungkin aku nolak." Ramai-ramai. Adam menoleh ke belakang menatap sang istri yang berdandan cantik. Dress putih yang tipis dengan rambut panjang bergelombang selalu mampu menyita perhatiannya. "Marwah." Adam mengalungkan tangan ke leher sang istri. Mendaratkan bib 1R di kening dan menghirup aroma jasmin dari parfum sang istri. "Aku mencintaimu. Tunggu aku." Detik itu juga Marwah meneteskan cairan kekecewaan. Bayangkan saja selama ini dia hidup bersama pria yang punya dua sisi kehidupan. Perselingkuhan adalah sebuah penyakit. Marwah tidak bisa mentoleransi hal itu. Kebohongan Adam semakin menguatkan kecurigaannya. Siapa perempuan itu? Marwah mengepalkan tangan menatap punggung ringkih sang suami yang sudah masuk ke dalam kamar mandi. Selama ini Marwah tidak pernah mengecek ponsel Adam. Tidak ada juga yang mencurigakan dari sana. Sebab, dia percaya sang suami orang yang beriman. Ternyata terlihat beriman dengan fasih dalam agama saja tidak menjamin seseorang itu benar-benar mengamalkan ilmunya. Marwah berulang kali istighfar. Apa ini? Ada notifikasi pesan dari aplikasi belanja. Astagfirullah. Dia membaca pesan itu. "Tono, Beb. Aku sudah siapkan selusin kon 0 meter. Ada rasa durian mengkal kesukaanku loh, Beb. Buruan datang ke kosku." Astagfirullah. Ya Allah. Marwah ingin pingsan lagi membaca pesan itu. Saat pintu kamar mandi mulai terbuka, Marwah bergegas pergi. Terisak tak bersuara di bilik kamar lain. "Kenapa kamu tega sama aku, Mas?" Marwah yakin pengirim pesan bernama Tono adalah wanita yang ia lihat samar di mall beberapa jam yang lalu. Adam mencari-cari keberadaan Marwah. "Wah, kamu di mana? Aku mau main futsal dulu." Marwah lekas membuang air mata. Berjalan keluar kamar yang lainnya. "Loh Mas, kan sudah mandi, kok main futsal?" "Tadi aku lumayan gerah baru pulang kerja, tapi nanti mandi lagi di sana." Adam memeluk istrinya. "Aku pergi dulu. Jaga rumah. Kamu langsung tidur saja." Marwah pura-pura tegar. Padahal hatinya hancur lebur. Saat sang suami sudah tidak tampak lagi di lorong menuju tangga lantai bawah, Marwah menelpon Safia. Safia yang berada di seberang sana mendengar dering ponselnya. Dia menerima telepon itu sambil membersihkan tempat tidur. "Assalamualaikum, ada apa wah?" Mas Adam selingkuh." "Astagfirullah. Kok bisa?"
Tadi siang aku melihat dari jauh kalau Mas Adam lagi sama cewek. Terus barusan aku ngeliat pesan di aplikasi belanja ada yang namanya Tono, mereka janjian. Sampai bahas kondom lagi. Aku mau cerai. Apa ia harus cerai? Gil melotot tajam saat masuk ke kamar. Dia tak menyangka Safia sampai minta cerai. Sayang. Gil mengalah dengan egonya. Dia memeluk Safia dari belakang. Aku tidak mau kita bercerai. Safia menoleh ke belakang. Mas. Aku hanya takut kamu bersama orang lain, tapi aku tidak akan rela kamu pergi dari hidupku. Maafkan aku. Tolong jangan minta cerai.